Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Yusya Shaniper dengan NPM C1C023044. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai laporan keuangan terkait laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah suatu laporan yang berisikan bagaimana kinerja keuangan dari suatu perusahaan tersebut, di mana laporan ini berisikan laba rugi ataupun rincian-rincian dari penghasilan, pendapatan, dan keuntungan, serta beban untuk mendapatkan laba atau rugi dari suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, dan berisikan tentang penghasilan komprehensif lain dari suatu perusahaan. Berikut saya akan menampilkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Di sini saya sudah menyajikan atau menampilkan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Di sini terdapat tulisan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Maksud atau makna dari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah akun-akun yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini nilainya sudah diperhitungkan pada tanggal atau dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Jadi, contohnya seperti ini, ada total pendapatan. Berarti total pendapatan PT Ramayana dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2022 sebesar 2.996.613 rupiah. Setelah itu, pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain memiliki 3 poin penting atau 3 hasil penting yang akan dihasilkan, yaitu adalah laba tahun berjalan, penghasilan komprehensif berjalan setelah pajak, dan total laba komprehensif tahun berjalan. Pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, biasanya ada yang bertanya, apakah laporan ini digabung atau tidak. Dalam penyajiannya, untuk mencari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu dipisah. Bisa kita lihat bahwa bagian ini, pendapatan sampai laba tahun berjalan itu menunjukkan laporan laba rugi, dan bagian penghasilan komprehensif lain itu menunjukkan penghasilan komprehensif lain. Mengapa laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada penyajiannya dipisah? Agar suatu perusahaan dapat melihat kinerja keuangan perusahaannya. Misalkan jika digabung, itu akan menjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Misalkan, suatu perusahaan mengalami rugi pada suatu periode tertentu sebesar 200 juta, sedangkan penghasilan komprehensif lainnya itu bernilai laba sebesar 800 juta. Jika penyajiannya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain itu digabung, maka nilai total laba komprehensif tahun berjalannya akan bernilai laba sebesar 600 juta. Hal itu akan membuat kesalahpahaman penggunanya dalam mengambil keputusan. Demikianlah pemaparan materi dari saya mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sampai jumpa lagi pada topik berikutnya.